Pemirsa, viral seorang istri mengamuk di persidangan saat mendengar vonis yang dijatuhkan hakim kepada suaminya terkait kasus pelecehan seksual. Ya, sidang vonis kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum pendeta di Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara berakhir ricuh. Istri terdakwa mengamuk di ruang sidang saat ketua majelis membacakan putusan hukuman 3 tahun penjara. MS wanita yang duduk di kursi pengunjung sidang langsung berteriak histeris usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada suaminya. Bahkan wanita tersebut menerobos penjagaan petugas dan nekat melempar kursi ke arah Majelis Hakim yang diketuai Renin Pitua Ambarita di ruang sidang Kartika. Tidak adil! Tidak adil! Tidak adil! Apa ini? Apa ini? Tidak ada ini! Apa ini? Dudukkan aja. Apa ini? Apa ini? Wanita paruh baya tersebut tidak terima suaminya JRP divonis 3 tahun karena terlibat kasus pelecehan terhadap seorang jemaatnya. Aksi yang dilakukan MS sontak membuat suasana ruang sidang Kartika menjadi heboh. Puluhan pegawai Pengadilan Negeri Kota Siantar berusaha menenangkan istri terdakwa. MS melontarkan beberapa kalimat putusan tidak adil, bahkan menuding hakim dan jaksa menerima sogok atau suap atas kasus suaminya tersebut. Berapa jaksa disogok? Berapa hakim disogok? Siapa yang menyogok? Siapa yang menyogok? Oh ini hakim! Hakim ini terus siapa yang menyogok? Jaksa telah disogok! Siapa yang telah menyogok ini? Sayang, tidak sayang. Sini. Bapak itu tidak pernah orang melakukan kesalahan. Tidak. Kejadian ini pun tak hanya menjadi perhatian warga sekitar, namun juga sorotan sejumlah selebriti. Melihat kasus di Pematang Siantar, Sumatera Utara ini, menurut saya ini adalah sebuah reaksi spontan dari istri terdakwa mendengar vonis hakim yang menjatuhkan 3 tahun penjara untuk suaminya. Istri mana yang pasti akan bereaksi melihat vonis yang dijatuhkan kepada suaminya. Karena apa? Reaksi spontan ini menurut saya karena dia memegang teguh janji sehidup semati dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu-ibu, maksud saya ibu dari terdakwa itu, ini adalah sebuah reaksi spontan dari seorang wanita, seorang istri yang melihat dan menyaksikan langsung vonis terhadap suaminya. Apapun kejadiannya, apapun kasusnya, suaminya telah bersalah, divonis karena melakukan pelecehan seksual. Tapi sebagai seorang istri, dia tetap mau mempertahankan rumah tangganya. Dan untuk itu, dia tetap membela suaminya sampai titik darah penghabisan, di mana dia berani melakukan reaksi spontan di ruang sidang itu. Menurut saya ini adalah the power of mak-mak, di mana ibu-ibu atau mak-mak secara reaktif melakukan ini secara spontan karena merasa suaminya ataupun kekasihnya ini akan dipenjara selama 3 tahun dengan denda sekian juta. Menurut dia akan merasa kesulitan kalau hidup sendiri. Sementara itu, di luar persidangan, penasehat hukum terdakwa diketahui akan melakukan banding atas vonis yang dijatuhkan. Diketahui terdakwa JRP sebelumnya dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena melanggar pasal 6 huruf C dan pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Lalu oleh Majelis Hakim terdakwa divonis 3 tahun penjara. Harus dilakukan banding. Kalau tidak terima.
terhadap putusan itu. Nah, ini istri terdakwa terus ribut, kita nggak sempat komunikasi sama terdakwa itu nggak sempat kan. Rencana bakal banding terhadap putusan 3 tahun. Dia kan dituntut 6 tahun, diputus 3 tahun. Cuman keluarga terdakwa kurang terima. Ya kami juga ya keberatan. Tapi kami akan menempuh jalur hukumnya gitu. Di lain tempat, Rebecca Klopper didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin menghadiri sidang pembacaan putusan terhadap penyebar video asusila di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang putusan kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper yang menyeret pemilik akun Twitter @dedekku_game Bayu Firland beragendakan pembacaan vonis. Sidang digelar terbuka untuk umum dengan Bayu dihadirkan langsung ke sidang. Bayu gimana? Sidang putusan ini Bayu. Bayu. Belum dapat. Udah siap Bayu. Bayu udah siap. Bayu. Bikin Bayu. Bayu gimana Bayu udah siap? Bayu. Ada keluarga yang datang ke Sumpah. Dalam amar putusan, hakim menyatakan Bayu bersalah atas tindak penyebaran video syur pada 2023 lalu. 1. Menyatakan terdakwa Bayu Firland telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ya, sudah dengar? Sudah mengerti? Terhadap putusan ini saudara punya hak. 1. Menerima. 2. Tidak menerima langsung banding. 3. Pikir-pikir selama 7 hari. Bayu pun dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda 1 miliar, subsidiar 4 bulan penjara. Usai pembacaan vonis, Bayu dan pengacara diberi kesempatan berdiskusi untuk menentukan apakah menerima atau akan mengajukan banding. Namun dari hasil pembicaraan disepakati keputusan bahwa Bayu menerima hukuman tersebut. Usai terima vonis, Bayu tak berkomentar, hanya tertunduk selama digiring dari ruang sidang untuk kembali ke ruang tahanan. Jadi sebetulnya kalau dibilang puas ya pasti manusia tidak ada yang puas gitu ya, karena yang kita lakukan sudah maksimal. Tapi mengingat bahwasanya putusan itu paling sedikit sepertiga dari tuntutan. Ya, tadi saya sudah mendengar tuntutannya sebanyak 4 tahun. Kalau kita bagi sepertiga dari 4 tahun itu 2 tahun 8 bulan. Nah, untuk putusan 3 bulan itu adalah putusan paling minimal. Kalau kita mencari keadilan itu dianggap adil itu kan susah ya Mbak. Adil buat korban belum tentu adil buat si pelaku gitu ya. Tetapi kalau kita mengingat bahwasanya ini pengadilan sudah menegakkan keadilan dan sudah memberikan putusan yang terbaik untuk si kedua belah pihak. Tadi saya sudah menanyakan kepada Bayu, jawabannya dia menerima putusan ini. Sementara wanita yang karib disapa BK tersebut tak sempat bertemu langsung dengan Bayu, namun BK didampingi kuasa hukum mengurai cukup puas dengan hasil putusan majelis hakim. Kami sepakat bersama BK untuk hadir untuk melihat. Dan tadi sudah mendapat informasi bahwa diputusnya 3 tahun 4 bulan. Dalam hal ini kami selaku kuasa hukum menyerahkan segala keputusan kepada majelis hakim, klien kami sebagai warga negara yang baik, menerima dan juga menghormati semua proses hukum yang sudah diputus oleh pengadilan. Putusannya sudah pantas dan juga sesuai dengan apa yang sudah diperbuat terhadap klien kami. Tak banyak komentar, BK yang jelas memberi apresiasi kepada semua instansi yang sudah membantu memberikan hukuman setimpal kepada pelaku penyebar video syur.
Kedepannya juga saya menghimbau jika mana masih ada yang melakukan penyebaran ataupun juga memposting yang terkait dengan perkara yang kemarin sampai sekarang sudah proses pengadilan, ya kita tidak akan sungkan ataupun kita akan melaporkan kembali. Jadi kita sudah membuktikan bahwa hari ini laporan kita sudah diputus oleh pengadilan dan hukumannya 3 tahun 4 bulan. Intinya tadi semua udah diwakilkan sama Bang Sandi. Aku pasti yang menghormati proses hukumnya dan pilihan pengadilan pasti yang terbaik. Makanya aku juga mau terima kasih sama semua yang terlibat, dari kepolisian, dari jaksa, dan dari lawyer aku juga, dari pengadilan, semuanya. Terima kasih banyak. Kalau sekarang klien kami sudah mau mulai lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi yang kemarin sudah tertinggal ataupun yang mungkin memang ada beberapa yang mungkin cancel, ya itu kita tidak membicarakan soal itu lagi. Kita fokus ke depan untuk karirnya Rebecca. Saya sebagai lawyernya, kuasa hukumnya, ke depan kita akan support Rebecca untuk berkarir. Di lain sisi, sebelum sidang putusan digelar, tertangkap di media sosial video BK tengah mengikuti acara pengajian. Video sesaat BK terlihat memakai hijab pun banyak menuai respon warganet. Banyak yang memberi respon positif dan semangat untuk BK agar lebih istiqomah. Sementara itu, media sosial tengah dihebohkan dengan kemunculan sebuah video yang memperlihatkan Atta Halilintar tengah mempromosikan situs judi online. Namun ternyata setelah ditelusuri, video tersebut adalah editan kecerdasan buatan atau AI. Terkait video viral promosi judi online yang beredar, Atta yang ditemui awak media pun angkat bicara. Suami Aurel Hermansyah tersebut mengurai hal tersebut harusnya tak boleh disalahgunakan. Nah, aku sih belum lihat ya, tapi kan sering lewat. Menurutku itu nggak boleh disalahgunakan ya, karena kan mungkin ada dibikin rules kali ya sama soal itu. Kemudian hari mungkin kan ada kejadian ini kan AI sekarang bisa manfaat orang-orang, bisa langsung wajah juga. Mana aku lihat juga banyak hoax yang bisa kalau orang bahasa Indonesia ngomongnya tiba-tiba diganti bahasa Arab atau kontennya tadinya ngomongin tentang apa jadi tentang yang lain. Aku ini bahaya juga sih. Atta tak memungkiri meski semakin maju, namun nyatanya perkembangan teknologi dan kecanggihannya bisa memberikan efek buruk bagi kehidupan. Salah satunya seperti yang dialami Atta. Ya kalau misalnya tadi seperti yang Mbak bilang itu tentang judi online ya pasti merugikan gitu kan. Kita kan ya apa yang kita nggak lakuin tiba-tiba dia ada AI yang ngomong gitu ya sesuai dengan sesuai. Ya, dirinya dicatut mempromosikan judi online yang bisa dikatakan ilegal di Indonesia. Terkait hal tersebut, Atta mengaku lebih berhati-hati. Sekarang mungkin saya akan lebih berhati-hati dan saya juga coba untuk mempelajari apa yang sedang terjadi. Akan lanjut ulasannya. Aku lihat dulu ya. Namun di lain sisi, Atta tak terlalu mau ambil pusing. Saat ini dirinya dan Aurel mengaku tengah sibuk dengan pindahan rumah baru. Ya alhamdulillah, jadi pindahannya lagi lama banget. Tapi emang kita seneng lah. Ya pengennya di 2024 juga kita punya suasana yang baru, di rumah yang baru. Insya Allah bisa lebih. Banyak orang kan hidup kalau di dunia banyak ada tempat berteduh yang baru, yang nyaman. Apalagi kan kita itu bukan hanya rumah sih ya, rumah itu kan biasanya bisa jadi tempat kerja juga. Karena kan apalagi kalau di basic yang kita ikuti content creator, ataupun usaha, atau apa yang dipilih ada ruang meeting, ya segala macam. Jadi kita pastikan tempat itu ya bukan hanya modal di rumah, tapi mau bisa balik modal. Tak hanya tengah sibuk pindahan, Atta juga bersyukur lantaran putrinya Amina semakin pintar dan selalu ada saja gebrakan baru yang dilakukan sang putri. Iya, aku juga bingung nih. Lama-lama Amina tuh makin ada aja ininya gebrakannya gitu ya. Dia sekarang naik truk, dia
ikut bantuin pindahan, ngelap-ngelap dinding, apalah. Dia anak-anak nggak disuruh aja, dia tuh ngeliat orang apa yang orang lakuin, karena bapaknya lakuin apa, namanya bikin apa di